Jadi gini guys, gue itu baru sadar kalau buku sejarah yang gue punya, sejarah Indonesia, non kurikulum, itu chronologically order. Nggak terlalu chronological sebenarnya, tapi sebagai orang awam yang tidak belajar sejarah dari universitas, so gue bukan mahasiswa sejarah dan bukan sejarawan pastinya, gue belajar sejarah itu dari buku-buku yang ada di sekolah. Which is biasanya kan kalau pelajaran sejarah Indonesia tuh dia ada periodisasinya kan, kayak periode Hindu Buddha, terus periode Islam, kemudian kolonialisasi, kemerdekaan dan seterusnya reformasi sampai sekarang. Nah, cuman belakangan tuh gue lagi tertarik sama buku-buku sejarah Indonesia yang tanpa sadar ternyata cukup runut setidaknya sebagai orang yang belajar sejarah itu hanya berdasarkan apa yang diajarkan di sekolah. Jadi bukunya apa aja? Yang pertama, oh ya disclaimer, gue belum baca semua bukunya, hanya beberapa aja yang udah gue baca. Jadi first impression gue yang sekarang yang akan gue omongin mungkin akan berbeda setelah gue membacanya. Yang pertama, Majapahit, karyanya Harold van der Linde. Gue gak tahu cara baca Dutch nama Belanda itu gimana, tapi ya ini. Kenapa gue pilihnya buku Majapahit? Padahal kayak sejarah Indonesia tuh kan banyak ya, dan kerajaan-kerajaan juga ada banyak banget. Sesimpel karena gue lihat review orang-orang tentang buku ini tuh bagus gitu. Dan dia tuh setelah gue baca juga, ya ini belum gue baca semua sebenarnya, tapi lebih kayak dilihat-lihat. Bahasanya tuh bukan bahasa buku yang kaku gitu loh. Ini tuh bahasanya tuh yang kayak mengalir aja, kayak seolah tuh Pak Harold ini tuh lagi nyeritain ke kita tentang kejadian yang ada di Majapahit itu seperti apa. Jadi ya, gue udah pengen baca buku ini dari sejak buku ini tuh masih di bahasa Inggris. Tapi gue mencoba untuk bersabar menunggu versi bahasa Indonesianya. Jadi ya ini versi bahasa Indonesianya. Jadi anggaplah buku Majapahit itu adalah perwakilan dari periodisasi zaman Hindu-Buddha atau mungkin zaman kerajaan juga. Terus yang kedua, yang gue anggap sebagai periodisasi kedua, itu adalah buku Revolusi. Ini juga baru-baru ini banget nih diterbitin dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini tuh gue sebenarnya nggak yakin ya apakah ini kayak periodisasi lanjutannya atau enggak. Karena ya again gue belum baca. Dan kalau gue lihat pernyataan-pernyataan penulisnya ketika acara di Gramedia Jalma, buku ini tuh kayak ngebahas tentang bagaimana anak muda di Indonesia itu punya pemikiran yang berbeda, punya gebrakan-gebrakan yang berbeda yang kemudian gebrakan-gebrakan itu menciptakan sebuah revolusi, menciptakan sebuah sejarah baru bagi Indonesia. Ya, salah satu contohnya misalkan kayak Soekarno-Hatta dengan kemerdekaan Indonesianya, dan mungkin peristiwa-peristiwa yang ada di Orde Lama dan juga Orde Baru. Nah, jadi buku ini gue anggap sebagai kayak bagian dari periodisasi sejarah Indonesia yang kedua yang udah masuk di zaman modern. Meskipun kayaknya ya ini tetap menyinggung sisi kolonialisme juga ya, kurang tahu juga sih. Well, I'll give it a try. Itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau yang ketiga tadi kan gue bilang bukunya itu belum banyak yang gue baca ya. Nah, tapi kalau yang ketiga ini gue udah baca. Metode Jakarta. Salah satu buku yang membuat gue tertarik sama sejarah Indonesia. Metode Jakarta. Metode Jakarta itu tentang apa? Metode Jakarta itu ngomongin tentang bagaimana bagaimana perubahan iklim politik di negara kita itu berubah sangat berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita kembalilah ke masa lalu di zaman Pak Karno atau Bung Karno, ideologi itu kan ada oposisinya gitu. Ada orang yang kiri, ada orang yang kanan. Dan mayoritas masyarakat Indonesia pada saat itu tuh sangat-sangat kiri. Yang mana sebenarnya wajar untuk negara yang baru merdeka kalau mereka itu cenderung kiri. Kenapa? Karena ideologi kiri di zaman itu bertentangan dengan mayoritas penjajah, negara-negara penjajah. Jadi mereka tuh kayak ingin stand di ideologi yang berlawanan dengan penjajah mereka gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang wajar aja. Meskipun gue nggak membenarkan PKI ya. Jadi metode Jakarta ini yang ngebahas tentang itu, ngebahas tentang proses perubahan iklim politik di Indonesia
Dari yang tadinya itu kita punya oposisi, kemudian oposisi kita itu banyak disukai oleh masyarakat, banyak punya suara banyak lah di masyarakat kita, terutama dari kaum petani, kaum rakyat-rakyat kayak gitu, berubah menjadi sangat-sangat kanan gitu, berubah menjadi Amerika center banget gitu ya, kayak hal kayak gitu. Nah, ini alurnya yang kemudian prosesnya itu disebut sebagai metode Jakarta. Nah, buku yang terakhir itu adalah buku yang menurut gua adalah kayak pasangannya atau mungkin further reading lah dari buku ini. Kalau misalkan kalian suka baca buku ini, terus pengen tahu nih buku kelanjutannya atau bukan buku kelanjutan, kayak lebih detailnya lah tentang metode Jakarta itu kayak apa, lanjutannya yaitu kekerasan budaya pasca 1965. Kalau yang tadi itu kita ngomongin proses sejarahnya, bagaimana iklim politik di Indonesia itu berpengaruh pada perang dingin pada saat itu dan bagaimana perang dingin mempengaruhi iklim perpolitikan Indonesia. Buku yang ini, Kekerasan Budaya Pasca 1965, itu adalah cara, berbagai macam cara yang digunakan pemerintah pada zaman itu untuk membuat iklim perpolitikan kita tuh jadi seperti sekarang, yang kita tuh nggak ada oposisi itu dikritik apa segala macam di zaman Orde Baru gitu ya. Kemudian beberapa organisasi tertentu tuh sangat-sangat tabu kayak Girwani, PKI gitu. Itu kan sangat-sangat tabu gitu ya di masyarakat, dan masyarakat tuh takut banget, bahkan sampai mereka tuh apa ya, nyebut kayak komunis, sosialis itu sebagai sesuatu yang menyeramkan, padahal mereka sendiri tuh nggak paham gitu loh itu tuh maksudnya apa. Ya, padahal tadi gue lagi ngomongin sejarah ini ya, kayak periodisasi gitu. Tapi ya anggaplah gitu. Jadi kayak Majapahit ini itu mewakili zaman kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam kayak gitu. Kemudian yang revolusi itu ngangkat mungkin sekiranya tuh kayak tentang zaman kolonialisme, terus juga tentang bagaimana masyarakat kayak anak-anak muda itu dengan gebrakan-gebrakannya itu menciptakan sejarah baru bagi Indonesia. Metode Jakarta, transisi dari masa Orde Lama menjadi Orde Baru yang mengubah iklim perpolitikan Indonesia. Kemudian kekerasan budaya pasca 1965 itu cara-cara yang lebih mendetail yang ngomongin tentang pemerintah pada zaman itu tuh menggunakan cara-cara seperti apa untuk kemudian mengubah iklim perpolitikan di Indonesia. Jadi bisa dibilang untuk yang metode Jakarta dan kekerasan budaya pasca 1965 ini berkisah tentang Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Karena di sini tuh kalau nggak salah, ini kan, ini metode Jakarta, gue tuh udah baca tapi belum sampai habis. Cuman gue tuh udah melewati proses transisi itu gitu. Cerita tentang G30S tuh udah berlalu. Dan sisanya adalah tentang setelah itu apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia tuh jadi seperti apa. Kayak gitu. Jadi kayak basically Orde Baru dan seterusnya, dan bagaimana itu membentuk Indonesia yang seperti sekarang. Well, kalau lu nonton sampai sini, ya gue cuman yapping terkait buku-buku sejarah yang gue punya aja sih. Semoga lu suka. Ya, lupa kenalan. Perkenalkan, nama gue Laksmi, LHAKSMI, dan gue suka buku, gue suka sejarah, sama One Ok Rock.